Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada amal-amal soleh yang bisa kita lakukan kecuali karena semata-mata rahmat dan kasih sayangnya. Kita menjual waktu kita, kita mewakafkan waktu kita untuk transaksi di hadapan Allah, jual beli di hadapan Allah melalui majelis ilmu. Majelis yang bisa menghidupkan hati kita yang lagi mungkin sakarat, lagi bermasalah. Ada hati yang keras, maka butuh disirami dengan ilmu. Butuh disirami dengan nur ilahi yang bisa membuat melihat kebenaran itu. Maka al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka jangan matikan cahaya itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Para bapak, alhamdulillah kita bersyukur sudah mengambil bagian. Ibu, mari kita bersyukur pada Allah. Kita maghrib isya ini kita transaksi kepada Allah dengan ilmu. Ilmu sangat dahsyat pengaruhnya dalam memberikan energi dan semangat kita beramal. Banyak hal yang rumit jamaah sekalian, tapi dengan ilmu sederhana. Banyak hal sederhana, tapi karena tidak ada ilmu akan menjadi rumit. Banyak hal yang gampang, tapi karena tidak ada ilmu akan menjadi susah. Banyak yang sesuatu yang rumit, tapi karena ilmu maka dia menjadi sederhana. Segala sesuatu butuh ilmunya. Terutama ilmu mengenal Allah Rabbul Alamin. Ilmu yang bisa membuat kita taat kepadanya, bisa mengikuti apa maunya. Inilah ilmu yang paling utama. Dan ilmu inilah kalau didapat, kita disebut dengan mendapatkan ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menggugah hati kita semakin takut kepada Allah. Ilmu yang menjadi pengawas diri kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu dicari bukan untuk digudangkan di otak kita. Tapi ilmu itu dicari untuk membuat hasilnya kita khasyatillah. Kita semakin takut kepada Allah. Dan itu Rasulullah SAW berdoa, salah satu doanya, Allahumma inna aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahi al-khash, rasa takut kepadamu yang dengannya rasa takut itu menjadi benteng kami, pertahanan kami untuk menjauhi ma'asik, maksiat-maksiat. Betapa banyak maksiat yang jatuh ya sekalian karena syubhat yang dibangun di atas kejahilian, atas ketidaktahuan kita, atas kebodohan kita. Maka itu ilmu dicari untuk mengobati penyakit kebodohan. Bukan gelar, bukan untuk menyaingi ulama, bukan untuk mencari ijazah dan kerja, bukan itu. Tapi ilmu dicari supaya kita ada rasa khas, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang membuat kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Inilah yang mesti disibukkan diri kita. Ya. Kemarin waktu pulang bermajelis ilmu dari kematian, Tazkiratul Maut, bagaimana menyaksikan kematian dengan hati. Pulang dari situ, seorang ibu yang mendengarkan ceramah ini, itu mendapat energi untuk bisa melepas apa yang dia cintai.
2 ruko yang miliaran harganya mau dilepas hanya karena ada rasa berharapnya dia kepada Allah dengan harta itu yang dia miliki. Ini yang kita berharap, bagaimana ilmu itu memancing kita beramal, memancing kita untuk bisa bangun tahajud, bisa bangun untuk dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Bukan ilmu yang sekedar kita hadir lalu formal kita duduk, tetapi sesudah itu tidak membuat energi kita semakin dekat kepada Allah. Sesudah beramal, sesudah berilmu, ada pancingan-pancingan beramal soleh. Ini yang kita mau. Jadi ini anakku, ini Al-Quran itu cahaya, nak. Jangan kotori cahaya Anda itu dengan maksiat. Semakin bermaksiat kita, semakin susah untuk mendapatkan ilmu. Terutama ilmu yang induknya ilmu, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Kita belajar dari sosok ulama seperti Imam Syafi'i. Hafalannya luar biasa. Kadang-kadang dia cuma main-main. Orang belajar dalam ruangan, dia di luar ruangan. Begitu gurunya mendengar orang dibacakan di dalam kelas, dia cuma main di luar, tapi dia sudah apa di luar. Tapi suatu saat dia datang mengeluh kepada gurunya, "Wahai guru, hafalanku mudah sekali hilang dan lambat masuk." Kata gurunya, "Jangan kotori cahayamu dengan kau bermaksiat kepada Allah. Luruskan niatmu dalam menuntut ilmu. Perbaiki apa maksudmu kau cari ilmu." Karena itu anakku, dari awal Anda motivasi diri kita. Dan betapa mulianya ilmu, dan betapa mulianya mengajari ilmu. Dan betapa mulianya kita mendukung sumber ilmu itu ditegakkan. Berbahagialah kita ya sekalian kalau ini kesibukan kita, kesibukan dengan mencari ilmu. Dan sesudah pulang, ya Rabb, zidni ilman, tambahkan ilmuku. Tambahkan ilmuku. Nabi tidak pernah mengatakan zidni mal, tambahkan hartaku, tidak. Tapi Nabi hanya berdoa, zidni ilman, tambahkan ilmuku, tambahkan ilmuku. Maka mudah-mudahan kita semua yang sekalian adalah orang-orang yang haus dengan ilmu, haus beramal. Ilmu yang diberkahi itu mudah diamalkan, mudah terinspirasi kebaikan, mudah terinspirasi ke kesolehan, mudah memancing amalan-amalan lainnya, insyaallah.